Konsep dan istilah pengantar. Konsep pedagogi telah mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang sejarah pendidikan. Berikut adalah beberapa tahapan perkembangan konsep pedagogi. 1. Pedagogi klasik. Kuno. Di zaman kuno, pedagogi lebih berfokus pada metode mengajar, seringkali didasarkan pada tradisi dan praktik yang sudah ada. Pendidikan diberikan oleh guru kepada murid dalam bentuk pengajaran langsung. 2. Humanisme abad pertengahan, Renaissance atau kebangkitan seni dan ilmu pengetahuan di Eropa abad pertengahan membawa perubahan dalam pendidikan. Humanis seperti Erasmus menekankan pada pendidikan umum dan pengembangan pribadi. 3. Pendidikan rasionalisasi. Pencerahan pada abad ke-17 dan ke-18, pemikir-pemikir seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau mulai menekankan pada pendidikan yang berdasarkan pada alasan dan pengalaman. Rousseau, misalnya, menyarankan pendidikan yang berfokus pada perkembangan alami anak. 4. Pendekatan ilmiah dan psikologis. Pada abad ke-19, pemikir seperti Johann Pestalozzi dan Friedrich Froebel memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam pendidikan. Psikologi perkembangan, seperti oleh Piaget dan Vygotsky, juga memberikan wawasan tentang cara anak-anak belajar dan berkembang. 5. Pendekatan progresif. Pemikir seperti John Dewey mengembangkan pendekatan progresif yang menekankan pembelajaran aktif, belajar melalui pengalaman, dan pengajaran yang relevan dengan kehidupan nyata. 6. Pendekatan konstruktivis. Pada abad ke-20, teori konstruktivis muncul dengan vokalnya tokoh seperti Jerome Brunner dan Lev Vygotsky. Mereka mengusulkan bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. 7. Pembelajaran berbasis teknologi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, pendidikan mengalami revolusi digital. Pedagogi semakin menekankan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, termasuk pembelajaran online dan basis multimedia. 8. Pendekatan berpusat pada siswa. Pemikir seperti Paulo Freire dan Carl Rogers memperkenalkan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa, di mana peserta didik lebih aktif terlibat dalam pembelajaran dan memiliki kendali atas proses belajar mereka sendiri. 9. Pendekatan holistik dan kritis. Pemikir seperti Neil Nordings dan Bell Hooks menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan, yang mencakup perkembangan moral, etika, dan empati. 10. Pendekatan inklusif. Pendidikan inklusif menjadi fokus, menekankan pada pendidikan yang mengakomodasi beragam kebutuhan dan bakat individu, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Perkembangan konsep pedagogi mencerminkan evolusi pemikiran dan pandangan tentang pembelajaran dan pendidikan. Tiap tahapan memiliki pengaruh pada pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan dalam praktik pendidikan. Konsep dan pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses yang kompleks dan melibatkan banyak aspek. Berikut adalah beberapa konsep dan pengertian pendidikan menurut beberapa ahli pendidikan Indonesia. 1. Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan semua potensi manusia, baik potensi rohaniah, jasmaniah, maupun sosialnya. Pendidikan harus berlandaskan pada kebebasan dan kemandirian peserta didik. 2. Driarkara, memandang pendidikan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan potensi spiritual dan intelektual peserta didik. Baginya, pendidikan harus memperhatikan aspek kebijaksanaan, moralitas, dan etos pembelajaran. 3. Haji Saparinah Sadli adalah pakar pendidikan perempuan dan gender di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya inklusivitas dan kesetaraan dalam pendidikan. Menurutnya, pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, tanpa memandang jenis kelamin, latar belakang, atau kondisi sosial ekonomi.
4. Komarudin Hidayat, yang menyoroti pentingnya pendidikan dalam membangun karakter dan moral yang baik. Beliau menyatakan bahwa pendidikan harus mengajarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan keterbukaan. 5. Arif Rahman Hakim, mengemukakan konsep pendidikan inklusif sebagai pendekatan yang mengakomodasi keberagaman peserta didik. Menurutnya, pendidikan inklusif harus kebutuhan khusus peserta didik dan menyediakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua. Konsep-konsep dan pandangan ini menggambarkan beragam sudut pandang tentang pendidikan dari para ahli di Indonesia. Setiap ahli memberikan perspektif yang berbeda, tetapi semua berusaha untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta didik secara holistik. Bagi dunia pendidikan, penting untuk selalu memperkaya wawasan dengan berbagai pandangan ini agar proses pendidikan dapat terus ditingkatkan dan diarahkan ke arah yang lebih baik. Konsep dan pengertian education. Pengertian dan konsep pendidikan atau education, bahasa Inggris, telah banyak diuraikan oleh berbagai ahli pendidikan dari seluruh dunia. Berikut adalah beberapa konsep dan pengertian menurut beberapa ahli terkenal. 1. John Dewey, pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan pengalaman dan aktivitas aktif peserta didik. Ia menekankan pentingnya hubungan antara pembelajaran di sekolah dengan kehidupan nyata. Baginya, pendidikan harus mengembangkan potensi individu secara holistik dan melatih peserta didik untuk berpikir kritis. 2. Jean Piaget, pendidikan harus memahami tahap-tahap perkembangan kognitif peserta didik dan menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan tersebut. 3. Lev Vygotsky, mengemukakan teori zona perkembangan proksimal, ZPD, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Pendidikan harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan orang lain dan mendapat bimbingan dari mereka. 4. Paulo Freire, pendidikan seharusnya tidak menjadi proses pencucian otak, melainkan mengajak peserta didik untuk berpikir kritis tentang realitas sosial mereka. Ia menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam proses pembelajaran. 5. Howard Gardner, pendidikan harus mengakui keberagaman kecerdasan dan potensi peserta didik. Ia mengidentifikasi berbagai jenis kecerdasan, seperti kecerdasan linguistik, logis matematis, kinestetik, musikal, dan lainnya, yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. 6. Maria Montessori, pendidikan harus menghargai keingintahuan dan keaktifan alami peserta didik, menekankan kemandirian, penemuan, dan lingkungan belajar yang siap untuk mendukung perkembangan peserta didik. Pandangan kan beragam perspektif tentang pendidikan dari para ahli pendidikan terkemuka. Masing-masing ahli memberikan sumbangan unik untuk pemahaman tentang pendidikan dan bagaimana meningkatkan kualitas proses pembelajaran bagi peserta didik. Dengan memahami berbagai perspektif ini, kita dapat memperkaya dan mengembangkan dunia pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, berarti, dan mendukung perkembangan potensi individu. Konsep dan pengertian tarbiyah. Tarbiyah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang sering digunakan dalam konteks pendidikan dan pengembangan pribadi, terutama dalam pendidikan Islam. Konsep tarbiyah menekankan pada proses pendidikan holistik yang mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Adalah beberapa konsep dan pengertian tarbiyah menurut ahli pendidikan Islam. 1. Ismail Raji Al-Faruqi, tarbiyah adalah pendidikan yang mencakup semua aspek kehidupan, yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang seimbang dan bermoral. 2. Muhammad Syahrur, tarbiyah adalah proses pengembangan dan penguatan akal budi, moral, dan etika dalam diri individu. Pendidikan tarbiyah harus mengutamakan akal sehat dan akhlak yang baik.
3. Wahbah Al-Zuhaili, tarbiyah adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang bertakwa dan memiliki kecakapan yang baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. 4. Hasan Langgulung, tarbiyah merupakan proses pembentukan akhlak dan kepribadian yang baik, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. 5. Fazlur Rahman, dalam konteks pendidikan Islam harus berakar pada nilai-nilai Quran dan hadis. Pendidikan tarbiyah harus mendorong peserta didik untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang Islam dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. 6. Muhammad Al-Ghazali, tarbiyah yang mencakup pendekatan yang menyeluruh dalam mengembangkan pribadi Muslim. Pendidikan tarbiyah harus melibatkan proses moral dan spiritual, serta memberikan perhatian khusus pada pengembangan akhlak dan karakter. Konsep tarbiyah dalam pendidikan Islam menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengembangkan potensi manusia. Referensi yang disebutkan di atas akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang pemikiran dan pandangan dari para ahli tersebut mengenai tarbiyah dalam konteks pendidikan Islam. Konsep dan pengertian pedagogi adalah ilmu dan seni pengajaran yang berfokus pada pendekatan dan metode dalam mendidik peserta didik. Konsep dan pengertian pedagogi telah diuraikan oleh banyak ahli pendidikan dari berbagai belahan dunia. Berikut adalah beberapa konsep dan pengertian pedagogi menurut beberapa ahli pendidikan terkenal. 1. John Amos Comenius, pedagogi harus berfokus pada metode pengajaran yang terstruktur dan terarah. Ia menekankan pentingnya pendekatan berdasarkan alam dan pengalaman peserta didik untuk mempercepat dan memperdalam pembelajaran. 2. Jean-Jacques Rousseau, pendekatan pedagogi harus menghormati alami dan potensi individu. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik, membiarkan mereka berkembang secara alami tanpa tekanan eksternal. 3. Pestalozzi, pedagogi harus berfokus pada pengembangan dan penguatan aspek fisik, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik melalui pengalaman nyata dan lingkungan belajar yang mendukung. 4. Maria Montessori, pedagogi harus memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri dan mengeksplorasi dunia di sekitarnya. Lingkungan belajar harus disiapkan sedemikian rupa untuk mendukung perkembangan alami anak. 5. Lev Vygotsky, pendekatan pedagogi harus berfokus pada interaksi sosial dan kolaborasi antara guru dan peserta didik. Ia menekankan pentingnya zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara kemampuan aktual peserta didik dan potensi perkembangan yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan. 6. Paulo Freire, pedagogi peserta didik untuk berpikir kritis tentang realitas sosial mereka. Ia menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam proses pembelajaran, di mana guru dan peserta didik sama-sama belajar dari satu sama lain. Konsep-konsep dan pandangan di atas memberikan gambaran tentang beragam pendekatan pedagogi yang dikemukakan oleh ahli-ahli pendidikan dari berbagai disiplin ilmu. Dengan memahami berbagai perspektif ini, pendidik dapat lebih memahami keberagaman cara mendidik dan memilih pendekatan yang sesuai dengan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Konsep dan pengertian onderwijs. Onderwijs adalah istilah dalam bahasa Belanda yang merujuk pada pendidikan atau proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa konsep dan pengertian onderwijs menurut beberapa ahli pendidikan. Theo Th. Van Tich, onderwijs adalah suatu proses di mana pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial diajarkan dan dipelajari untuk mengembangkan potensi peserta didik. 2. Joritzen, onderwijs adalah investasi yang penting bagi pembangunan individu dan masyarakat. Onderwijs harus mendorong mobilitas sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Paul Kirchner,
Onderwijs harus didasarkan pada penelitian tentang bagaimana orang belajar dan bagaimana cara pengajaran yang efektif. 4. Gerd Biesta, Onderwijs tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk identitas, karakter, dan kewarganegaraan yang baik. Pengertian Onderwijs tersebut mencerminkan beragam perspektif dan fokus dari para ahli pendidikan Belanda. Sumber referensi yang disebutkan di atas akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang pemikiran dan pandangan mereka tentang Onderwijs dan pendidikan secara umum. Dengan memahami perspektif ini, kita dapat terus berupaya meningkatkan sistem pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan inklusif bagi peserta didik. Konsep dan pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan belajar yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman baru. Berikut adalah beberapa konsep dan pengertian pembelajaran menurut beberapa ahli pendidikan. 1. Benjamin S. Bloom, pembelajaran melibatkan 6 tingkat kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. 2. Lev Vygotsky, pembelajaran dipengaruhi oleh interaksi sosial dan bimbingan dari orang lain. Ia menekankan pentingnya zona perkembangan proksimal, ZPD, yaitu jarak antara kemampuan aktual dan potensi perkembangan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain. 3. Jean Piaget, pembelajaran adalah proses konstruktivis di mana peserta didik aktif dalam membentuk dan mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. 4. Albert Bandura, pembelajaran dipengaruhi oleh interaksi antara faktor lingkungan dan faktor kognitif serta motivasi peserta didik. Teori pembelajarannya disebut teori pembelajaran sosial atau social learning theory. 5. John Dewey, pembelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata dan menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan praktik. Konsep-konsep dan pandangan di atas memberikan wawasan tentang beragam teori dan pendekatan dalam pembelajaran. Dengan memahami perspektif ini, pendidik dapat lebih efektif dalam merancang pengalaman belajar yang berarti dan relevan bagi peserta didik, serta memfasilitasi perkembangan potensi mereka secara optimal. Perbandingan konsep pendidikan, education, tarbiyah, pedagogi, Onderwijs, dan pembelajaran. Perbandingan antara konsep-konsep pendidikan yang telah kita bahas sebelumnya, education, tarbiyah, pedagogi, Onderwijs, dan pembelajaran. Pendidikan, education. Pendidikan merujuk pada proses formal atau informal di mana pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan diterima. Pendidikan mencakup semua aspek pengajaran dan pembelajaran dalam berbagai tingkat, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Berfokus pada transfer pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan membentuk sikap positif. Tarbiyah. Tarbiyah adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada pendidikan dan pengembangan moral, etika, dan spiritual dalam Islam. Menekankan pembentukan karakter, nilai-nilai agama, dan etika yang baik pada individu. Fokus pada pengembangan aspek spiritual dan moral. Pedagogi. Pedagogi adalah ilmu tentang cara-cara mendidik, termasuk strategi pengajaran, metode belajar, dan interaksi guru-murid. Berfokus pada teori dan praktik pengajaran yang efektif, bagaimana guru dapat membantu peserta didik dalam memahami dan menginternalisasi materi. Onderwijs. Onderwijs adalah istilah dalam bahasa Belanda yang merujuk pada pendidikan. Digunakan dalam konteks pendidikan di negara-negara berbahasa Belanda, seperti Belanda, Belgia, dan wilayah lainnya. Pembelajaran, learning. Pembelajaran adalah proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan,
dan pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Berfokus pada perolehan pengetahuan dan keterampilan individu melalui refleksi, interaksi, dan penerapan konsep. Dalam keseluruhan, konsep-konsep ini memiliki perbedaan dalam fokus, konteks budaya, dan aspek teoritis, tetapi semuanya berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan individu dalam berbagai aspek kehidupan. Persamaan konsep pendidikan, education, tarbiyah, pedagogi, onderwijs, pembelajaran. Meskipun kata-kata tersebut berasal dari berbagai bahasa dan budaya yang berbeda, namun memiliki keterkaitan dan konsep yang serupa dalam konteks pendidikan. 1. Maksud dan tujuan. Semua kata tersebut berhubungan dengan proses pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Maksud utama dari pendidikan, education, tarbiyah, pedagogi, onderwijs, dan pembelajaran adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman individu agar dapat berfungsi lebih baik dalam masyarakat. 2. Interaksi sosial. Semua konsep tersebut mengakui pentingnya interaksi sosial dalam peserta didik berinteraksi dengan guru, lingkungan, dan sesama peserta didik dalam rangka memahami dan menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan. 3. Pengembangan holistik. Konsep-konsep tersebut menekankan pada pengembangan pribadi secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Pendekatan holistik dalam pendidikan bertujuan untuk menciptakan individu yang seimbang dan berkualitas. 4. Proses pembelajaran. Semua kata tersebut mengacu pada proses pembelajaran yang melibatkan guru atau fasilitator pembelajaran sebagai pihak yang membantu atau mengarahkan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 5. Berbasis pengalaman. Pendekatan-pendekatan tersebut mengakui pentingnya pengalaman sebagai sarana pembelajaran yang peserta didik belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman nyata. Meskipun kata-kata tersebut memiliki persamaan dalam konsep pendidikan, perlu dicatat bahwa setiap kata juga mencerminkan konteks budaya dan sistem pendidikan yang berbeda. Misalnya, tarbiyah lebih khusus mengacu pada pendidikan dalam konteks Islam, sementara onderwijs adalah istilah dalam bahasa Belanda yang merujuk pada pendidikan. Namun, secara umum, kesamaan konsep tersebut menegaskan pentingnya pendidikan dan pembelajaran dalam memajukan potensi manusia dan masyarakat. Beberapa perbedaan dan nuansa konsep. Selanjutnya, beberapa perbedaan dan nuansa konsep antara kata-kata tersebut. 1. Pendekatan budaya dan agama. Kata tarbiyah yang lebih kuat dalam konteks Islam, merujuk pada pendidikan dan pengembangan pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Kata education lebih bersifat umum dan dapat merujuk pada pendidikan dalam berbagai budaya dan agama. Kata onderwijs adalah istilah dalam bahasa Belanda dan merujuk pada pendidikan dalam budaya Belanda. 2. Aspek metodologis. Kata pedagogi cenderung merujuk pada ilmu atau metode pengajaran dan pendidikan, khususnya dalam konteks penerapan teknik dan pendekatan pembelajaran. Kata pembelajaran lebih mengacu pada proses umum di mana individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi dengan lingkungan. 3. Fokus pengalaman dan proses. Kata pembelajaran dan education menekankan pada pengalaman belajar yang melibatkan refleksi, eksplorasi, dan pemahaman mendalam. Kata onderwijs dan tarbiyah mungkin lebih menyoroti pengajaran atau bimbingan oleh pihak yang memiliki pengetahuan lebih, seperti guru atau pembimbing. 4. Sistem pendidikan. Kata onderwijs terutama digunakan dalam bahasa Belanda dan merujuk pada sistem pendidikan di Belanda. Kata-kata lainnya, education, pedagogi, pembelajaran, tarbiyah,
dapat digunakan secara lebih luas dalam berbagai sistem pendidikan di seluruh dunia. 5. Keterkaitan dengan teori dan penelitian. Kata pedagogi sering dikaitkan dengan teori-teori pengajaran dan strategi pembelajaran yang mendalam. Kata education dapat mencakup etis dan praktis dalam studi pendidikan. Kata pembelajaran lebih menekankan pada proses individu yang memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman langsung. Kata tarbiyah berfokus pada pendidikan dalam konteks moral dan spiritual dalam Islam. Semua konsep tersebut saling melengkapi dan memberikan sudut pandang yang beragam dalam upaya meningkatkan pendidikan dan pembelajaran. Pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dan kesamaan ini dapat membantu pendidik dan praktisi pendidikan dalam merancang pendekatan pembelajaran yang efektif dan relevan.